Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam ingin mewawancarai Bapak selaku yang berprofesi sebagai advokat. Jadi di sini kami ingin mewawancara dari tugas etika profesi hukum. Jadi boleh perkenalkan diri? Ya, saya Hasanuddin Muda SHMH. Nah, ya. Jadi anggota dari asosiasi PPKHI atau lebih jelasnya Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Nah, gitu. Oke. Jadi di sini kami akan memulai pertanyaannya. Jadi yang pertama, di sini kami akan bertanya, Pak, berapa jumlah keanggotaan advokat yang terdaftar sekota Batam di organisasi ini? Sekota Batam ya. Kalau sekota Batam ya mungkin sekitar 60-an ya. Kurang lebih ya. Persisnya saya nggak ingat. Nah, sekitar 60-an kalau Batam toh. Berarti jadi kira-kira di keefektifan pengawasan kode etik profesi di lingkungan organisasi PPKHI ini bagaimana, Pak? Saya tidak melihat terlalu aktif dalam artian karena pengaduan-pengaduan, pelanggaran-pelanggaran di internal keanggotaan profesi kami PPKI jarang terjadi, jarang terjadi ya. Jadi karena jarang terjadi itu, Pak, jadi kira-kira ada nggak pelaporan pelanggaran kode etik dari rekan sejawat dan juga dari klien terkait penanganan perkara ini, Pak? Sejauh ini belum pernah saya dengar ya. Tapi kalau pengawasan dari badan khusus yang mengawasi advokat ini di internal, saya kira mereka tentu bekerja ya. Mereka tentu bekerja, tapi kan kita nggak bisa lebih jauh tahu model kerja mereka gimana. Tapi kalau soal pengaduan, sejauh ini belum pernah saya dengar untuk di Batam. Berarti berjalan dengan lancar ya, Pak? Dengan lancar aja, mungkin bagi-baginya bagus kan. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana prosedur dan proses pengajuan pelaporan pelanggaran kode etik? Nah, itu teknis ya, itu teknis. Jadi mungkin tadi sama lah yang disampaikan Pak Oyong tadi. Kita tetap mengacu kepada Undang-Undang 18.203 secara umum ya. Terus itu tentang advokat ya. Undang-undang dasarnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Terus ada ketentuan Mahkamah Agung, SEMA, Perma segala macam. Terus di internal juga punya ini ya, punya SOP masing-masing, tapi tak jauh beda. Tapi ini kan sudah teknis, jadi saya nggak begitu ini ya, nggak begitu apa. Nanti diabaikan aja lah anunya. Nah, jadi kan yang sudah kami dengar bahwa tidak ada pelanggaran kode etik mungkin di internal organisasi Bapak sendiri ini. Namun jika misalnya ada, apa pelanggaran atau sanksi apa yang diberikan dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, kalau sanksi ini kan ya, ini lagi-lagi ya saya belum buka ya detail regulasinya. Tapi pelanggaran, teguran itu kan pasti ada. Kalau umpama di perusahaan ya, ada SP1, SP2, SP3, terus ada pelanggaran biasa, pelanggaran menengah, pelanggaran berat gitu. Ya, gitu ada klasifikasi lah. Tentu lebih kepada pembinaan sebetulnya. Kadang-kadang kan advokat ini melakukan tanda kutip pelanggaran atau kesalahan, kadang-kadang kan di luar niat juga. Di luar niat, kadang-kadang nggak sengaja itu. Kadang-kadang nggak sengaja. Jadi saya kira kalau SOP itu ya hampir serupa lah ya tentang tata cara itu. Siap, baik Pak. Mungkin sekiranya hanya segitu saja pertanyaan kami. Diri, nama saya Oyong Wahyudi, SHMH, yang mana saya asli putra daerah. Dan juga saat ini saya masih menjabat dan memimpin selaku Ketua Advokat Kota Batam yang di bawah wewenang lembaga IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, yang mana IKADIN itu berdiri dan berlahir di 3 November 1985. Nah, maka di Indonesia
banyak sekali lembaga-lembaga profesi yang kami ketahui sangat banyak, dan juga setiap lembaga punya organisasi masing-masing untuk merekrut dan menghadirkan pengacara-pengacara melalui syarat-syarat tertentu, melalui PKPA, ya, melalui syarat dia sudah 2 tahun pernah sudah tamat S1 dan juga sudah berpraktek selama 2 tahun, baru dia bisa melakukan PKPA. Mungkin kata pembuka itu selaku pengenalan terhadap masalah organisasi. Nah, yang selanjutnya mungkin ada poin-poin pertanyaan yang mungkin bisa singkat saya menjelaskannya. Oke Pak, jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan Pak Oyong. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu Pak, jumlah keanggotaan advokat yang terdaftar di Kota Batam ini berapa ya Pak? Baik. Kalau di dalam lembaga yang saya mimpin, Ikatan Advokat Indonesia, kurang lebih ada sekitar 164 kurang lebih ya, secara database. Nah, kalau di lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga lain itu banyak di Batam nih. Ada PPKI, ada Ikadin, ada Pradisai, ada Pradioto, ada Ferrari, ada KKI, ada AI, dan masih ada yang lain juga. Sangat banyak. Kalau kita menanyakan berapa jumlah, mungkin saya rasa ada kurang lebih hampir 1.000 profesi advokat yang ada di Kota Batam maupun yang ada di provinsi, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pertanyaan. Oke, berarti kalau untuk organisasi Ikadin sendiri paling kurang lebih 160-an ya Pak? Kurang lebih. Oke. Itu maksimal, ada batas maksimalnya nggak Pak? Atau memang? Pertanyaan itu saya jawab, kalau menanyakan terakhir ada nggak maksimal. Kita nih selalu menciptakan dan menghadiri pemula-pemula yang mana dia tertarik dengan dunia hukum, profesi hukum, yang dia pengen tahu tentang hukum yang ada di wilayah Indonesia, khususnya Kota Batam. Kita tidak bisa memaksimal menentukan harus jumlah sekian, tidak. Siapapun yang akan mau bergabung di dalam suatu lembaga profesi advokat itu dipersilakan. Sementara kami mau mencari orang-orang agar bisa paham hukum tentang di Indonesia. Oke Pak, oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama sudah cukup Pak. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana keefektifan pengawasan kode etik profesi di lingkungan organisasi Ikadin sendiri Pak? Baik, keefektifan di lingkungan organisasi. Pertanyaannya adalah keefektifan yang mungkin secara merata terhadap efektif ya seluruh rekan-rekan yang ada yang berprofesi advokat atau lawyer atau pengacara bahasa masyarakat. Mereka berjalan dengan keilmuan masing-masing untuk bisa menangani terhadap bahwa kebutuhan masyarakat yang mana ada tersinggung dengan hukum, maka disitulah gunanya efektif seorang lawyer itu membantu melalui LBH, membantu secara pengetahuan edukasi hukum untuk kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Berarti untuk keefektifan pengawasan kode etik advokat di Ikadin ini memang, kalau berbicara keefektifan kode etik pengawasan ke kode etik untuk nah, yang saya sekarang tangani untuk masalah keefektifan kode etik, saya rasa masih merata, belum ada pelanggaran yang signifikan. Cuman ada laporan masyarakat yang mungkin ada oknum masyarakat yang memang tidak melakukan penanganan pelayanan hukum ke masyarakat yang maksimal secara etik. Memang situ ada pelanggaran, tapi tidak pelanggaran berat. Mungkin ketika ada pelanggaran berat, kami akan memberikan seperti secara lisan. Nah, itu pun kami akan bicarakan secara organisasi ketika organisasi yang di bawah naungan kami. Tetapi kalau bukan, kami tidak punya wewenang. Tetapi ketika itu ada lembaga hukum, lebih tinggi tingkat pengadilan, lebih tinggi tingkat melalui Mahkamah Agung. Oke Pak, berarti keefektifan memang sudah efektif terkait kode etik, cuman memang ada pelaporan pelanggaran kode etik, tapi terlalu besar ya Pak? Ya. Untuk pertanyaan nomor 3 hampir sama Pak pertanyaannya dan sudah Bapak jawab. Saya lanjut saja ke pertanyaan nomor 4.
gimana prosedur dan proses pengajuan pelaporan pelanggaran kode etik, Pak? Oke. Nah, pertanyaannya prosedur pelaporan pelanggaran terhadap kode etik terhadap pelayanan penanganan secara profesi. Prosedurnya memang pertama kami harus mencari alat-alat bukti dulu, ya. Alat-alat bukti yang sekira mungkin secara bukti secara data, secara fisik, ya kan, yang mana yang saya sampaikan di pertanyaan berikutnya itu bahwa dalam lembaga kami akan mengkaji dulu, ya kan, kami akan sampaikan ini ke tingkat DPD daerah ataupun kami akan menyampaikan ke tingkat DPP tingkat pusat. Kenapa? Oknum yang akan melakukan hal pelanggaran kode etik ini sudah akan namanya membuat kegaduhan, membuat satu nama organisasi yang kurang baik, membuat satu profesi rekan-rekan yang bekerja secara profesional menjadi dampak. Nah, maka pelanggaran itu mungkin pelanggaran secara data yang kami harus kumpulkan. Nah, di situ mungkin ada pengawasan disidangkan melalui ya mungkin badan pengawasan dalam tingkat DPP seperti itu. Kami hanya melayangkan surat nama-nama tersebut saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, jika ada pelanggaran, sanksi apa yang diberikan dan bagaimana pelaksanaannya? Oke, jika ada pelanggaran dan sanksi apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Nah, ketika ada pelanggaran terhadap oknum yang sudah melakukan penyalahgunaan terhadap wewenang dan kapasitas. Jadi tadi ketika ada satu pelanggaran krusial ya. Nah, mungkin itu pertanyaannya hampir sama sebenarnya. Ya kan, kami mengumpulkan alat-alat bukti dulu, ada bentuk fisik dan bentuk bukti-bukti yang kuat akan dipersidangan melalui Dewas sampai ke tingkat DPP. Seperti itu. Kalau sanksi yang diberikan itu contohnya seperti apa, Pak? Oke, sanksi pelanggaran terhadap kode etik ini bisa saja sanksi ini kita keluarkan dari kegotoan, itu sanksi berat. Tapi yang sangat berat coba kita belajar dari televisi yang kami baru ketahui bahwa sampai dicabut ada seorang profesi itu harus punya bas berita acara sumpah. Nah, KTA adalah sebagai salah satu anggota di lembaga mana. Tetapi kalau kita berbicara namanya bas itu sudah yang mengeluarkan, yang menerbitkan adalah tingkat tinggi. Jadi yang bisa mencabut itu adalah Mahkamah Agung berdasarkan surat. Nah, tadi potong. Di antaranya kita belajar kayak si Rasman dan si Firdaus. Itu jangan kalian ikutin dengan cara-cara profesi. Itu memalukan pada kita. Nah, profesi punya gaya masing-masing. Gaya dengan cara temperamen, dengan gaya dia gimana menarik, dengan gaya penampilan itu macam-macam. Tinggal dari diri kita. Ya kan, penampilan bukan hanya sekedar dasar ilmu. Ilmu bisa menyampaikan penampilan, tapi belum tentu penampilan bisa mendasari ilmu. Hukum. Pertanyaan terakhir, Pak. Takut ya? Terakhir nih, Pak, terakhir. Kalau di Kalau di organisasi Bapak sendiri, Kadin ini pernah nggak Pak ada anggota Bapak yang melanggar kode etik terus diberikan sanksi, dipecat langsung, Pak? Sampai saat dan detik ini, khususnya di Kota Batam yang mencakup DPC Kadin yang hampir kurang lebih 164 kurang lebih, yang pelanggaran secara dikeluarkan itu sanksi tidak ada, maupun surat warning letter pun itu belum ada. Cuman hanya secara lisan, tolonglah rekan jangan diulangi lagi, karena dia punya keilmuan juga dengan bantahan-bantahan. Saya langsung mulai saja. Untuk pertanyaan pertamanya, kira-kira berapa ya Pak jumlah keanggotaan advokat yang terdaftar sekota Batam di organisasi Pradi Bapak ini? Ya, jadi saya perkenalkan, nama saya Immanuel Dermawan Purba, SH. Jabatan saya di Pradi itu Wakil Ketua 1, mewakili Ibu Ketua Bu Ati karena kesibukan. Nah, jadi organisasinya ketuanya Bu Alfi, terus Wakil Ketua 1 saya, terus Wakil Ketua 2 Pak Musrim. Nah, ya bukan Muslim. Ya, sering dikenal dia Muslim Paten gitu kan. Terus sekretaris Pak Nixon Manalu,
Bendahara Buulan. Jadi keanggotaan DPC Pradi SAI Batam. SAI itu singkatan dari Suara Advokat Indonesia. Itu sudah sekitar 200 lah Batam. Jadi dan anggota itu juga tidak 100% jadi pengacara semua. Cuman sudah memiliki kartu anggota dan bukti angkat sumpah. Syarat sebagai advokat itu kan yang dua itu, KTA sama bukti angkat sumpah. Cuman dia mau jadi lawyer atau tidak itu nomor 2, itu choice lah. Yang penting kalau dia sudah menangani kasus sudah bisa. Itu aja sih. Jadi kira-kira ada 200 ada. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk keaktifan pengawasan kode etiknya sendiri itu bagaimana Pak di lingkungan organisasi Pradi sendiri? Kalau di kode etik ya, karena pertanyaan materi yang disampaikan ke saya itu kan kode etik hukum, kode etik profesi advokat, itu kan kalau di kita pengawasannya tuh pasti melekat ya dari organisasi, karena setiap organisasi contohnya kan kita semua punya komite. Jadi bagaimana setiap komitenya menjaga keanggotaannya masing-masing, baik secara program maupun etika. Kalau bicara etika ini kan kita ngomong di profesi advokat etika, tapi kalau kita bicara di rumah kan adab. Adab itu digeser menjadi sebuah profesi, sama seperti kalian juga sebagai mahasiswa pada saat di kampus itu ada namanya tata tertib. Gitu loh, yang melakukan pengawasan tata tertib itu pasti organisasi yang menaungi kalian sebagai profesi mahasiswa atau pelajar. Itu ada dosen, ada BEM, apa segala macam lah. Kalau bedanya juga, kesamanya ada juga, karena kalian sebagai mahasiswa atau pelajar pun pasti ada pengawasan yang melekat dari masyarakat. Sehingga nanti ada kalimat, masa mahasiswa seperti itu, kan begitu ya. Karena ada mungkin yang tidak klop di otak dia atau di hati dia melihat seseorang mahasiswa melakukan sesuatu yang tidak sepantahnya. Sama juga dengan di advokat. Advokat juga masyarakat akan menilai, masyarakat akan bereaksi apabila seorang advokat melaksanakan sesuatu yang tidak lazim. Lazim itu kan masyarakat umum melihat secara umum saja, tapi secara profesi kan organisasi. Kalau karena kita diatur di Undang-Undang Nomor 18 tentang Undang-Undang Advokat yang berhubungan di dalamnya ada kode etik advokat. Itu yang paling penting, karena salah satu saja kesalahan itu bukannya besar atau ringan. Jadi besar atau ringan setelah disidang. Setelah sidang etik baru ketahuan pelanggarannya besar atau tidak. Tapi pada saat dilaporkan, pelapornya itu harus menyebutkan dia melanggar pasal berapa. Jangan kalau disebutkan saja bahwa si A atau Pak Immanuel Purba telah melakukan pelanggaran kode etik, itu saja tidak akan dibahas. Paling organisasi ataupun komite etik nasional manggil yang pelapor, pasti gitu loh. Jadi hukumannya itu setelah itu. Jadi di advokat itu ada contoh satu saya sampaikan sama kalian bahwa advokat tidak boleh memperjanjikan kepada kalian kemenangan sebuah kasus. Gitu loh, tidak boleh. Kalau dia memperjanjikan itu dan menang, itu kan nggak kena. Kan nggak kena kode etik dia. Tapi pada saat dia memperjanjikan menang dan kalah, dan si kliennya sudah bisa melapor, dan itu pelanggaran kode etik, dan bisa hukumannya dicabut sementara atau dicabut tetap hak dia menjadi lawyer, gitu loh. Sama seperti kalau kalian menonton beberapa bulan yang lalu tentang advokat di Peradilan Jakarta Utara yang dicabut bukti akan sumpahnya. Ada 2 orang itu.
gitu kan. Itu salah satu menjadi bukti etika profesi itu harus dijaga. Kalian semester berapa? Masih lumayan lah, masih lumayan. Oke. Terus Pertanyaan selanjutnya, pada saat penanganan perkara ada nggak Pak pernah ada pelaporan tentang pelanggaran kode etik dari rekan sejawat Bapak atau dari klien gitu? sampai mulai tahun 2016 khusus untuk DPC Pradise Batam belum ada. Ya, Sampai sekarang. iya sampai sekarang baik dari masyarakat maupun dari aparatur penegak hukum yang lain, karena bisa berhadapan dengan hakim, gitu ya, jaksa atau kepolisian. Itu belum ada laporan ke organisasi, apalagi sesama kita, kan gitu ya. Itu belum ada. Kalaupun misalnya ada, untuk pelanggaran sanksinya apa ya Pak? Tergantung laporannya, kan ada jenis pelanggarannya ringan, sedang, berat. Itu sampai ada bisa sampai dikeluarkan dari organisasi. Kalau itu, ya, dan organisasi bisa meminta kepada pengadilan tinggi untuk mencabut BAS. Jadi kalau pengacara itu dia punya dua alat, kan gitu. Alat yang pertama itu adalah kartu tanda anggota KTA. Jadi yang kedua itu BAS, namanya bukti angkat sumpah. Jadi seorang pengacara sudah pasti diangkat sumpah oleh pengadilan tinggi. Nah itu. Jadi kalau dulu Kepri angkat sumpahnya di Pekanbaru. Sekarang sudah di Tanjung Pinang. Sudah ada pengadilan tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, sudah bisa ambil sumpahnya di sana. Jadi nanti contohlah si A ini melakukan pelanggaran berat, makanya Dewan Etik akan mengeluarkan sanksi pemecatan. Nah, pemecatan hanya dicabut KTA-nya. Tapi kalau pelanggaran sudah terlalu berat, organisasi berhak meminta kepada pengadilan tinggi dicek. Ini diambil sumpah dulu di mana? Pekanbaru, ya? Maka diminta kepada pengadilan tinggi Pekanbaru untuk mencabut bukti angkat sumpahnya atas nama ini, kan gitu. Nanti di sana keluarkan. Kalau kemarin kalian dengar yang lagi viral itu, Rasman itu dari pengadilan Ambon, pengadilan tinggi Ambon. Terus Wibowo itu dari pengadilan tinggi Tangerang. Cabut. Itu loh. Tapi untunglah bukan dari Pradi kan. Itu loh. Itu jadi hukumannya itu tadi. Ada yang diberhentikan sementara, tidak boleh dicabut keanggotaannya. Jadi kalau kita nggak punya KTA, tidak akan bisa bersidang. Jadi kalau kalian nanti mempersiapkan diri untuk jadi pengacara, lulus kalian itu masih bisa 2 tahun lagi kalian harus magang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18, pemagangan itu wajib 2 tahun. Ada yang tipu-tipu di organisasi yang lain, kalau di Pradi tidak akan pernah lulus. Dia akan cek itu jasanya 2 tahun, gitu. Kalau nggak cukup 2 tahun, oke. Lalu bagaimana prosedur dan proses pengajuan pelaporan pelanggaran kode etik? Jadi khusus kita pelaporan bisa langsung ke DPC, gitu. Tapi secara badan etiknya memang di nasional. Jadi kalau ada, karena belum pernah ada kasus, jadi mekanismenya saja saya sampaikan. Apabila ada yang masyarakat, penegak hukum, aparatur penegak hukum yang lain melaporkan, itu langsung ke DPC. DPC akan memverifikasi, melihat tindakannya. Nah, setelah hasil verifikasi yang disampaikan itu dibuat laporan ke pusat. Namanya Dewan Etik Nasional. Nah, Dewan Etik Nasional akan memverifikasi apakah dia datang ke Batam ataukah yang bersangkutan itu dipanggil ke Jakarta untuk disidang. Nah, dan sebelumnya itu pelapor itu akan diambil berita acara pemeriksaannya untuk kekuatan nanti di hukumannya. Kan nggak mungkin hukuman keluar tanpa ada laporan.
Laporannya tadi akan siapa orangnya, detail pribadinya apa saja dipersangkakan, pasal berapa saja Undang-Undang 18 itu khususnya di kode etik. Di situ baru dia diputuskan. Gitu loh. Jadi selama prosedur itu dilalui, kebetulan kita belum, tapi di organisasi sebelah kan sudah ada. Ya, di organisasi yang sebelah kita tahu bahwa sudah ada dilaporkan dari masyarakat, dari kliennya, bahwa setelah dia membayar, dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, sehingga dia merasa kecewa, uang sudah keluar, kasusnya tidak tertangani dengan baik, sehingga dia melakukan pelaporan. Dan itu ada yang dicabut KTA-nya sampai setahun 2 tahun, tidak bisa beracara di pengadilan. Gitu. Tapi kalau sampai pemecatan belum ada lagi. Sekian aja sih Pak. Ya, jadi biar sama dengan yang tadi, yang sebelumnya, bahwa buat teman-teman mungkin karena ini tugas yang wajib dilaksanakan, buat kita sih nggak ada masalah. Terus yang kedua saya sampaikan kepada Ibu Ketua, apabila kira-kira pertanyaan, buatkan draftnya dulu, karena begini, sering juga ada yang datang minta data. Pak, datanya konkretnya gimana gitu kan? Terus pada saat datang itu kan kita tidak siap. Gitu loh, maksudnya kalau ada butuh data, ya kita tahu, oh kita siapin data ini sambil kita wawancara, kita serahkan, biar klien juga nyaman. Apalagi kan masalah mata kuliah kode etik ini kan saya bilang tadi sama teman klien juga, karena 2 semester, ini kan kayak kayak makan harus minum, ya kan? Gitu loh. Ketemu cuma 1,5 jam sama gurunya, tiba-tiba ujuk-ujuk sudah UTS, tiba-tiba mau minggu depan mau UAS kan gitu. Ya, karena itu tadi, karena kita juga semua pasti melewati itu, pasti melewati mata kuliah itu. Cuman saya dulu, seingat saya bukan di semester 2 saya dapat, malah saya dapat di semester 4. Gitu loh. Jadi kita malah ketemu sama senior semua. Gitu. Karena di klien mungkin di kampus klien kuliah pagi. Nah, kalau di Uniba kan setengah lah yang kerja, gitu loh. Jadi bercampur lah. Nah, cuman ya tadi bicara tentang etika, kalian harus pahami. Kalau kalian bicara tentang etika profesi advokat, langsung kejar di Undang-Undang Nomor 18 itu semua. Jadi pada saat nanti ada pertanyaan, karena kalian sudah kesini kan gitu ya, kalian sudah kesini pasti nanti berhubungan dengan advokat. Jangan-jangan nanti dosennya bikin soalnya itu, gitu loh. Kan gitu. Kalau tadi kalau kalian ke kantor polisi berarti kode etik kepolisian, kejaksaan, atau kode etik kehakiman. Kalau bicara dengan kode etik profesi hukum, itu semua disebutin, tidak ada yang khusus. Tapi kalau kalian datang ke sini kan ada khususnya, Undang-Undang Nomor 18, kan begitu. Itu mungkin nanti simple lah, kalian googling aja langsung dapat apa yang tidak ada. Apalagi WhatsApp aja, di WhatsApp aja kalian ketik di AI ya, langsung nongol pertanyaan kalian semua, kan gitu. Tapi paling tidak saya sampaikan bahwa apa yang menjadi kalian pertanyakan hari ini membentuk karakter kalian, bukan masalah tentang kuantitas, tapi tentang kualitas kalian pada saat kalian mencapai sarjana. Buat apa kalian menjadi sarjana yang IP-nya 4, sarjana hukum, tapi attitude-nya tidak ada? Tidak ada guna. Beban kalian sebagai sarjana hukum bukan hanya di orang tua dan keluarga. Semua orang yang mengenal kalian akan meminta bantuan kalian pada suatu saat nanti. Dia tidak peduli kalian itu apa, mau profesi apapun nantinya. Yang dia lihat itu hanya di SH kalian. Bisa membantu dia meringankan bebannya secara hukum terhadap apa yang ada di Indonesia ini. Apalagi kita masih di Indonesia kan.
gitu loh. Yang tak salah bisa jadi salah, kan begitu. Yang benar pun jadi salah, apalagi yang salah, ya kan? Apalagi kalian mahasiswa cukup di Batam kurang kritis lah. Kalau di Batam ya, pengalaman saya jadi aktivis buruh dari tahun 99, cukup lah gitu loh. Dulu masih saya berjuang itu UMK dulu masih 300, terakhir 400, tahun 99 itu. Dari tahun 99 jadi aktivis, tahun 2000 jadi anggota Dewan Pengupahan 2 periode, LKS 2 periode, provinsi juga 2 periode. Akhirnya tahun 2011 angka pertama kita capai 2 juta. Itu dulu sampai sekarang. Mahasiswa kan meneriakkan sesuatu kan belum tentu mahasiswa itu mendapatkan dampak. Belum tentu keluarga kita yang mainkan. Terus, jadi itu tadi etikanya. Etika kalian sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Terus kalian bicara sekarang tentang mata kuliah etika. Kode etik kan. Di hukum di kami seperti itu. Di DPC Peradi Batam rata-rata 90% masih muda semua ya. Masih muda semua. Termasuk yang senior-seniornya cuma ibu ketua lah, berarti hanya sedikit lah yang senior-senior itu. Jadi masih menggebu semua, tapi beruntung sekali dengan kepemimpinan ibu ketua bisa meredam semua permasalahan, dan sampai saat ini dari berdirinya tahun 2016 belum ada satupun yang mendapatkan sanksi, dan belum organisasi belum pernah mendapatkan laporan. Itu bersyukur juga, mudah-mudahan enggak ada laporan lah. Kalau dapat laporan repot juga kita ya. Oke, ada lagi? Mungkin udah Pak Immanuel itu aja ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan kami dan jawaban Bapak sudah cukup membantu kami dan sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Immanuel atas waktu yang sudah Bapak luangkan kepada kami. Kami mahasiswa Universitas Internasional Batam jurusan Ilmu Hukum, sekali lagi terima kasih kepada Bapak, dan sekiranya materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi